guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Lebah sering ditakuti karena bisa menyengat. Padahal sejatinya lebah cuma menyengat ketika mereka merasa terancam. Sama seperti makhluk hidup lain, tujuan hidup lebah adalah untuk berkembang biak. Ketika musim kawin, para lebah jantan biasanya akan berkerumun untuk menarik perhatian para betina. Perilaku ini normal dan hampir semua makhluk hidup lain melakukannya. Tapi ada satu hal yang tidak biasa akan terjadi ketika lebah kawin, yaitu pejantannya akan mati setelah proses perkawinan. Selain pejantan yang mati setelah kawin, ada beberapa hal lain tentang lebah yang mungkin tidak terjadi di hewan lainnya. Apa saja ya? Berikut adalah penjelasan selengkapnya tentang alasan mengapa lebah mati setelah melakukan perkawinan dan keanehan lain dari lebah yang informasinya berhasil dihimpun oleh tim Hewan Viral. Ditonton sampai selesai videonya ya guys. Nomor 1, lebah tidak bisa melihat tanpa sinar matahari. Lebah secara teknis tidak dapat melihat, tapi mereka bisa menggunakan sinar matahari untuk membantu mereka untuk bisa melihat. Lebah memiliki mata majemuk masing-masing satu di sisi kepalanya terdiri dari ribuan lensa kecil. Hewan ini juga memiliki 3 oceli atau mata sederhana di atas mata majemuk yang membantu mendeteksi cahaya dan gerakan. Walaupun kebanyakan lebah membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk membantu penglihatan mereka, ada spesies lebah yang mampu melihat dengan sedikit saja cahaya. Lebah ini biasanya terbang saat senja, malam, dan dini hari untuk menghindari panasnya matahari. Nomor 2, lebah zombie. Mulai dari tahun 2006, koloni lebah madu di Amerika Serikat mengalami penurunan. Hal ini tentu membuat para ilmuwan bertanya-tanya kenapa koloni lebah madu menurun. Tidak hanya itu, perilaku lebah madu yang menyerupai zombie sebelum mati juga sempat membuat banyak ilmuwan kebingungan. Tapi pada sekitar tahun 2012, seorang ilmuwan telah memecahkan misteri di balik perilaku aneh lebah madu tersebut. Seorang profesor biologi dari Universitas San Francisco, John Havernick, mengungkapkan lalat coklat berparasit dengan lebah madu. Lalat coklat tersebut memakai tubuh lebah sebagai makanan untuk larvanya, mirip dengan monster dalam film Amerika Serikat Alien. Lalat coklat meletakkan telurnya pada lebah madu dan telur itu akan berkembang di dalam tubuh lebah, kemudian menyebabkan perilaku yang tidak biasa pada lebah itu. Contohnya seperti meninggalkan sarangnya pada malam hari, bukan siang hari, mengerumuni cahaya, dan berputar-putar dengan lambat. Lebah tersebut akhirnya akan mati dan larva lalat akan keluar dari kepala dan perut serangga tersebut. Seram sekali ya guys. Nomor 3, lebah mempelajari warna. Saat lebah terbang di atas kebun yang berisi aneka ragam bunga manakah yang akan mereka pilih? Apakah lebah memilihnya secara acak? Atau mungkin lebah punya bunga favorit? Atau bisa jadi juga lebah memilihnya berdasarkan warna bunga? Semua pertanyaan itu terjawab oleh sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Australia bernama Carl von Frisch. Awalnya ia mengajari lebahnya untuk memakan madu yang ia letakkan di sebuah tatakan berwarna biru. Kemudian dia menaruh madu di beberapa tatakan dengan warna berbeda-beda. Jika lebah tidak bisa melihat warna, maka lebah akan memakan madu yang ada di tatakan dengan warna apapun. Tapi ternyata lebah hanya memakan madu yang ada di tatakan berwarna biru. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ternyata lebah bisa melihat dan mengingat warna karena hanya madu yang berada di tatakan birulah yang ia pilih untuk dimakan. Di alam, lebah tidak akan memakan nektar di semua bunga yang dia lihat. Lebah hanya akan memilih bunga-bunga mana saja yang ia ingat memiliki nektar yang banyak serta langsung menghisapnya dengan segera. Nomor 4, lebah madu menari. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu ada satu cara unik lebah madu untuk berinteraksi, yaitu dengan menari. Ada beberapa jenis tarian dengan pesan-pesan yang berbeda. Salah satunya adalah waggle dance yang dilakukan untuk menginformasikan lebah pekerja lain dari lokasi tertentu sumber makanan. Tarian ini membentuk seperti angka 8 dengan mengelilingi lingkaran atas lalu ke bagian yang lurus di pusat dan mengelilingi lingkaran bawah kemudian kembali ke pusat atau sebaliknya. Gerakan tarian ini menyampaikan arah sumber makanan yang terletak dalam jangkauan 165 kaki dari sarang lebah madu. Nomor 5, racun lebah digunakan sebagai obat. Racun yang terdapat di sengat lebah memang bisa membuat sengatan lebah terasa menyakitkan. Tapi racun ini sekarang sudah banyak digunakan untuk membuat obat loh. Racun lebah sering diberikan sebagai suntikan untuk membantu mengatasi alergi sengatan lebah. Racun lebah ini juga telah digunakan untuk osteoartritis, penyakit Parkinson, multiple sclerosis, nyeri saraf, dan kondisi lainnya. Walaupun sayangnya sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung penggunaannya.
Meskipun belum ada bukti ilmiah, racun lebah diketahui mengandung berbagai macam protein dan melitin yang berfungsi sebagai antiinflamasi sekaligus mempercepat regenerasi sel. Nomor 6. Lebah kawin di udara dan mati setelahnya. Ketika musim kawin, para lebah madu jantan akan berkerumun untuk menarik perhatian betina. Tahapan selanjutnya, jantan yang terpilih akan kawin dengan betina dan memasukkan endofalusnya lalu mengeluarkan air mani. Perkawinan antara lebah ini cukup unik karena hanya terjadi kurang dari 5 detik dan dilakukan di udara atau sekitar 10-40 meter di atas tanah. Setelah ejakulasi, sang jantan menarik diri dari betina, sedangkan endofalusnya menempel pada betina yang baru saja dibuahi. Mengingat endofalusnya terus menempel pada betina, bagian bawah perut jantan akan robek, lalu sang jantan akan mati dan jatuh ke tanah. Tragis sekali proses perkawinan hewan satu ini ya guys. Nomor 7. Lebah bisa terbang dengan sangat cepat. Lebah madu merupakan penerbang yang luar biasa. Mereka mampu terbang dengan kecepatan sekitar 25 km per jam dan mengepakkan sayapnya 200 kali per detik. Dengan kecepatannya ini, lebah madu juga ternyata mampu berubah arah dengan cepat sehingga tidak akan saling tabrakan walaupun terbang bersama-sama dengan koloninya. Skill terbang dari lebah madu ini penting untuk dimiliki karena mereka hidup di koloni lebah yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 10.000 sampai 60.000 ekor lebah. Nomor 8. Lebah menghisap darah. Lebah sepertinya tidak akan tertarik pada darah, tapi ternyata mereka sering terlihat menghisap cairan kotor termasuk darah karena mineral yang terkandung di dalamnya. Banyak peternak lebah di peternakan yang menemukan bahwa lebah juga menghisap darah yang tumpah dari hewan ternak. Tidak hanya darah, lebah juga terkadang diketahui menghisap cairan dan benda kotor lain, seperti urin, daging hewan yang mati, keringat, dan juga air mata. Ternyata lebah tidak sehigienis yang kita kira ya guys. Nomor 9. HP menurunkan populasi lebah. Intensitas penggunaan HP yang sangat tinggi ternyata bisa mengurangi populasi lebah madu di sekitar kita loh. Hal ini dibuktikan oleh seorang ahli lebah, Dr. Daniel Waverick, yang melakukan uji coba di London untuk membuktikan keterkaitan antara sinyal HP dengan kematian lebah madu. Dalam penelitiannya, Dr. Daniel meletakkan 2 buah ponsel di bawah sarang lebah. Ponsel tersebut diletakkan dalam keadaan non-aktif, aktif, dan standby. Ternyata lebah memberikan reaksi dengan mengeluarkan nada tinggi ketika HP sedang aktif. Radiasi yang diproduksi oleh HP yang sedang aktif ternyata sangat mengganggu lebah hingga menyebabkan kematian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ponsel yang sedang aktif memang dapat mengganggu lebah. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melaporkan bahwa populasi lebah madu di dunia mengalami penurunan yang cukup drastis. Nomor 10. Lebah dan dinosaurus hidup berdampingan. Mungkin banyak dari kamu yang belum tahu bahwa lebah sudah ada sejak zaman dinosaurus. Lebah dan dinosaurus bahkan konon hidup berdampingan selama 40 juta tahun. Lalu kenapa ya lebah masih ada sampai saat ini sedangkan dinosaurus punah? Dinosaurus punah dari muka bumi sekitar 66 juta tahun silam akibat hujan komet yang mengguyur bumi dengan derasnya. Saat komet memporak-porandakan bumi pada masa itu juga membunuh tumbuhan bebungaan yang menjadi makanan utama para lebah. Karena sumber makanan hilang, lebah pun mengalami penurunan jumlah yang sangat drastis. Tapi entah bagaimana kejadian sebenarnya, ada lebah yang bisa bertahan dan akhirnya berkembang biak sampai saat ini. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kami punya satu challenge menarik buat kalian nih guys. Jika kalian memencet tombol like, subscribe, dan membunyikan lonceng kurang dari 5 detik dari sekarang, kalian bisa mendapatkan keberuntungan pada hari ini loh guys. Ayo, segera buktikan sendiri sekarang juga ya. Nomor 11. Lebah makhluk yang jenius. Otak lebah konon bisa bekerja 10 triliun per detik, sementara sumber komputer di abad modern hanya mampu 16 miliar per detik. Dengan kemampuan otaknya ini, lebah bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup yang jenius. Kejeniusan lebah ini pernah dibuktikan oleh seorang ahli perilaku lebah bernama Princeton James L. Gould. Dalam penelitiannya, Princeton mengamati bagaimana cara lebah bisa mendapat sumber makanan baru yang mereka inginkan. Dia kemudian memberi makan lebah madu di sebuah titik A. Selama beberapa kali, Princeton memindahkan lokasi titik A ke titik B, titik C, titik D, dan seterusnya berulang-ulang. Tujuannya agar lebah bisa menunjukkan cara mereka mencari sumber makanan baru di lokasi yang berbeda. Hasilnya ternyata lebah tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menemukan sumber makanannya. Lebah bahkan dapat memprediksi dengan akurat lokasi titik tertentu yang berisi nektar makanannya, bahkan sebelum dipindahkan oleh Princeton. Itulah penjelasan tentang alasan mengapa lebah mati setelah melakukan perkawinan dan keanehan lain dari lebah yang informasinya berhasil dihimpun oleh tim hewan viral. Semoga informasinya bermanfaat ya. By the way, apa kalian punya informasi menarik lain seputar lebah guys?
Silahkan share informasi kamu di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.